fan ini juga tidak mudah itu, makanya saya baca lagi buku-buku, saya baca lagi beberapa referensi, antara lain buku yang terkenal ini Bruno X ini, textbook yang terkenal untuk mendesain fan, kemudian fluid flow karakteristik ini melalui Blitz atau melalui sudu ini bisa dibaca di buku-buku atau paper-paper tentang fluid dynamics. Kemudian ini apa bedanya antara circular dengan strike blitz, ini nanti forward, backward, dan lain sebagainya, efisiensi kaitannya dengan ini, dan geometri design tentunya, dan performance estimation for a certain value of speed. Nah ini juga beberapa referensi memberikan beberapa persamaan empirik yang kami harus pilih-pilih nih, dan dijadikan satu software untuk mendesain fan ini. Nah, intinya apa sebenarnya dalam meningkatkan kinerja fan? Intinya adalah mengurangi rugi-rugi aliran yang terjadi, itu intinya ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan kinerja fan, ya kurangilah rugi-rugi aliran yang terjadi, itu intinya itu. Nah sayangnya rugi-rugi aliran itu bergantung dari banyak parameter, antara lain diameter fan, diameter masuk dan keluar, kemudian putaran fan, kemudian lebar fan masuk dan keluar, kemudian, nah ini yang susah ini, sudut sudu masuk dan sudut sudu keluar, jumlah sudu, dan bentuk sudu, serta desain diffusernya. Nah, beberapa parameter inilah yang harus kita optimalkan, Nah, ini harus kita bikin suatu formulasi yang tidak sulit gitu, sehingga applicable untuk didesain di ISB. Namun demikian, karena banyaknya parameter ini kita tetap butuh simulasi sebelum menghasilkan suatu gambar manufacturing yang bisa diserahkan ke bengkel. Jadi pada saat kita menyerahkan gambar ke bengkel, kita sudah pegang hasil desain dan hasil simulasi dengan harapan gambar kita itu yakin, kira-kira gitu, untuk bisa diproduksi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Baik, tentunya meskipun banyak parameter tadi yang kita harus sesuaikan atau kita harus ubah, tapi tentunya tidak semua parameter itu dengan luasa dapat diubah. Beberapa parameter yang tidak bisa diubah tadi, yaitu flow rate dan static pressure, karena ini merupakan permintaan dari lapangan ini, yang sesuai dengan proses yang terjadi di lapangan. Kemudian casingnya juga tidak kita ubah apapun, jadi casingnya dibiarkan begitu. Nah tentunya poros impeller tidak kita apa-apakan, serta jumlah sudu, karena jumlah sudu ini sensitif terhadap balance kondisi atau balancing daripada impeller itu sendiri. Nah kemudian diameter sisi masuk dan sisi keluar impeller ini kalau bisa tidak berubah banyak karena casingnya sudah tersedia, sehingga gap antara casing dan impeller ini perlu diperhatikan karena ini menyangkut menyangkut rugi-rugi aliran tadi. Sehingga dan lebar impeller tentunya juga karena ini menyangkut presisi jarak antara impeller dengan casing. Selain itu kecepatan rotasi karena beberapa fan belum menggunakan variable speed motor, jadi kecepatan rotasi kita tetap pertahankan. Baik, nah ini kira-kira parameter kinerja hasil modifikasi. Jadi setelah kita kotak-katik dengan beberapa rumus, maka kita hasilkan beberapa sudut sudu masuk, sudut sudu keluar, diameter, kemudian diameter bit yang cocok dan lain sebagainya. Nah untuk finish mill fan, sudut sudu masuk waktu itu kita tetapkan 30 derajat, kemudian keluarnya 43 derajat, diameter sudunya 3600 mm, sedangkan untuk raw mill fan, sudu masuknya 38 derajat, sudu keluarnya 56,2 derajat, kemudian 4000 adalah diameter sudunya. Nah, harapannya dengan teori-teori yang kami pelajari tadi, dia akan menghasilkan suatu flow 334.700 meter kubik per hour untuk finish mill fan, kemudian 550.000 minimum ya untuk raw mill fan. Sedangkan
static pressure-nya adalah 41,5 untuk finish mill fan dan 121 milibar untuk raw mill fan. Dan ini sudah memenuhi permintaan desain dari kondisi proses yang ada di lapangan. Putarannya tidak kita ubah. Nah, kemudian KW motornya kita ramalkan karena ada kenaikan flow, tentunya KW-nya naik sedikit, tapi tidak apa-apa karena nanti ini berakibat juga bisa meningkatkan produktivitas daripada plant itu sendiri. Nah, tapi yang lebih penting juga adalah efisiensinya. Jadi meskipun KW-nya naik, tapi secara konversi energi efisiensinya juga naik. Jadi di finish mill fan kita batasi minimum 75%, sedangkan di raw mill fan itu kita harapkan akan lebih besar dari 80%. Nah ini hasil hitungan teori. Nah karena teori ini kami juga belum begitu yakin gitu ya, maka tentunya teori ini perlu kita simulasikan dengan CFD simulation gitu. Jadi dengan CFD harapannya kami lebih yakin dan gambar yang akan kami serahkan ke manufacturing itu akan merupakan gambar yang kami yakin bahwa nanti akan menjadi lebih baik lah, kira-kira gitu. Nah, hitungan tadi sebenarnya didasari pada penelitian dari Pak Stodola ini dari Eropa ini ya. Kemudian dia memberikan persamaan empirik yang cukup terkenal mengenai static pressure dan debit. Nah, static pressure itu biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio dari static pressure teoritis dengan static pressure pada sudu tak berhingga gitu. Nah ini merupakan fungsi dari suatu konstanta A, B, beta 2 per 90 dan lain sebagainya, dan diameter. Ini serta jumlah sudu. Karena jumlah sudu sudah fix, maka yang bisa kita ubah adalah beta, lebih ke beta. Karena D1 dan D2 juga kalaupun ngubah hanya sedikit lah. Sedangkan flow-nya adalah V kali U2 kali B kuadrat per 4. Nah ini merupakan flow itu fungsi dari diameter fan, lebar fan, dan C2 ini. C2 ini teoritis, kecepatan teoritis dari udara pada saat keluar dari fan itu. Dengan V ini adalah tangen beta 1. Jadi memang selalu ada hubungan antara sudut sudu masuk maupun sudut sudu keluar. Nah, dari rumus-rumus ini tentunya ada rumus-rumus lain yang tidak perlu kita tayangkan di sini karena bukan merupakan rahasia dapur, bukan, tapi terlalu bertele-tele nanti saya kayak ngajar saja nanti kalau pakai rumus yang banyak sekali gitu ya. Jadi intinya rumus-rumus ini kami susun dalam bentuk software teori untuk merancang fan. Nah kemudian setelah softwarenya ini ada, kita gambar kurva karakteristiknya, kita perkirakan daya dan efisiensinya, kemudian kita serahkan ke Pak Arief. Pak Arief, saya nemukan secara teoritis seperti ini, tolong disimulasikan bentuk fan-nya seperti ini, tolong simulasikan pakai CFD, nanti hasilnya seperti apa. Nah kalau Pak Arief mendukung positif, ya nanti kita gambar pakai AutoCAD, baru kita serahkan ke bengkel untuk menjadi panutan dari bengkel itu untuk membuat impeller yang baru. Itu kira-kira langkah-langkah kami. Nah kemudian ini sudah saya ceritakan tadi ya, perlu CFD untuk lebih memvalidasi dari hasil hitungan kita. Nah Pak Arief harus lakukan validasi untuk yang kondisi originalnya, kemudian kondisi modifikasinya, kemudian baru kita siapkan gambar teknik. Nah, ternyata untuk bengkel Indonesia karena waktu itu membuat fan besar baru pertama kali, kita juga butuh mal. Nah jadi bagaimana mereka memotong dan menekuk plat baja yang tebalnya barangkali sekitar 12 sampai 12 mili mungkin ya, 12 mili. Kemudian dengan rumah impeller yang miring ya, rumah impeller yang miring, satunya tegak. Nah itu untuk ngepaskan agar las-lasannya baik dan lain sebagainya, dan nempel secara baik kepada rumah dan dengan kelengkungan tertentu itu kita butuh mal. Nah jadi kita bikinkan mal itu. Kita bikinkan mal, yang tidak kalah penting adalah ini, kita harus awasi itu. Kita harus awasi. Jadi
Nah, setelah sekali mengawasi nanti mungkin berikutnya sudah bisa, tapi itu zaman dulu ya. Zaman dulu itu artinya tahun 2013 sampai 2015. Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih pinter, mungkin pakai AutoCAD yang 3 dimensi dan sebagainya mungkin akan lebih mudah kalau zaman sekarang. Tapi pada saat itu memang kita butuh betul itu dan butuh pengawasan yang ini. Tapi ada satu kebanggaan yang saya alami pada saat itu dengan kawan-kawan di ISPI adalah kita seolah-olah juga ikut membina bengkel-bengkel Indonesia ini menjadi lebih baik, kira-kira gitu. Menjadi lebih pintar, membuat hal-hal yang lebih presisi dan lain sebagainya. Baik, nah ini adalah satu gambar perbedaan antara, bukan perbedaan, hasil modifikasi ini. Yang kiri ini hasil modifikasi finish mill fan. Ini kalau kita lihat bahwa ini ada lengkungan. Kalau tadi lurus, sudut-sudutnya ini menjadi lengkung. Nah, lengkungnya berapa ini hasil hitungan kami itu yang kira-kira. Sedangkan diameternya kita pertahankan sama, lebarnya juga kita pertahankan sama. Untuk raw mill fan juga demikian. Sudut-sudutnya kita ubah, lengkungnya juga kita ubah, tapi diameternya kita ubah sedikit. Diameternya kita ubah sedikit rasanya. Kita naikkan 2 cm ya, secara 2 cm ya kira-kira ya, hanya sedikit kita mengubah. Nah, berikutnya ya ini gambar jelasnya bahwa untuk finish mill fan dulu adalah sudutnya lurus, kemudian menjadi melengkung. Ini yang penting untuk finish mill fan. Kemudian yang lainnya mungkin bangsanya jumlah sudu kita pertahankan sama. Jumlah sudu kita pertahankan sama. Nah ini kalau kita lihat dari samping ini kan ada miring ini, kemudian yang satu lurus, kemudian dari lurus begini menjadi melengkung. Nah ini yang tadi saya bilang perlu mal, karena nempelnya miring sambil melingkar, miring sambil melingkar itu tidak mudah itu, supaya las-lasannya sama. Sama artinya itu gap antara sudut dengan rumah ini menjadi baik, lalasannya rata. Karena sedikit saja las-lasan ini berbeda, maka balancing akan jadi masalah itu. Jadi manufacturing ini cukup memerlukan perhatian karena kaitannya dengan balancing. Berikutnya ini untuk raw mill, terutama diameternya kita ubah sedikit. Kita naikkan diameternya sedikit, kemudian sudut-sudutnya ini kalau Bapak Ibu lihat, ini sudut-sudutnya lebih tegak, ini lebih miring ya. Keluarnya lebih miring, ini lebih tegak terhadap sumbu ini ya, sumbu vertikal ini. Itu beberapa catatan kami dari perubahan geometri yang kami lakukan. Tentunya kalau Bapak mau pengen ngubah, tinggal bilang Pak Arief saja, karena ini rumusnya juga enggak mudah gitu. Bapak sebaiknya jangan coba-coba sendiri, nanti lebih baik minta tolong ISBI saja supaya kehidupan Indonesia ini lebih merata lah kira-kira gitu ya. Jadi minta tolong ke ISBI yang sudah belajar lama, jadi sehingga kita tinggal bikinkan termasuk malnya kalau bisa, termasuk bengkel-bengkel Padang, Tonasa dan bengkel-bengkel lain kalau mau membuat fan boleh minta advice atau minta tolong ke ISBI untuk meningkatkan efisiensinya ini. Bayangkan Bapak kalau misalkan 2,5 megawatt itu 1%-nya saja kan sudah 25 megawatt itu. 25 kilowatt, 1%-nya kalau misalkan ada 4% sudah 100 kira-kira. Nah, terus kalau Bapak bisa menutup false air, Bapak bisa menghemat lebih banyak lagi gitu. Nah, nanti Mas Dandun akan cerita tentang ini. Baik, nah ini adalah hasil perbandingan parameter kinerja ya. Ini sebelum dan sesudah, tapi ini masih teoritis. Nanti yang praktisnya itu biar Mas Dandun saja yang cerita lah. Kira-kira berapa gain yang kita dapatkan. Keinginan kita misalkan untuk finish mill fan, itu flow-nya menjadi lebih tinggi, static pressure-nya lebih tinggi sedikit, kemudian efisiensinya kira-kira naik 3%, minimum 3%. Kemudian untuk yang raw mill fan, flow-nya di atas 550.000, kemudian static pressure-nya di atas 120, dan efisiensinya bisa naik sekitar 5%. Kira-kira itu naik 5% ya lumayan ya 125 kilowatt kita hemat gitu kira-kira. Nah itu gain yang kita inginkan. Baik, nah
Ada sedikit masalah terutama kalau finish mill, karena finish mill ini mengandung klinker yang menggerus ya, klinker yang keras, yang abrasif gitu. Nah oleh karena itu abrasif ini berkaitan dengan gambar samping kiri ini. Gambar samping kiri ini kita bayangkan ini partikelnya, kemudian ini adalah plat ini adalah sudunya, jadi karena partikel bergerak relatif terhadap sudu dia bisa menggerus. Dan kalau partikelnya diam dalam kondisi panas dan dia kadang-kadang agak smoothie atau becek, bukan becek ya, tapi apa ya, sticky gitu. Yang sticky gitu dia bisa nempel sehingga terjadi coating. Nah, ini kita bayangkan kalau di dalam impeller seperti ini. Jadi partikelnya yang biru, yang merah ini adalah sudunya. Jadi kemungkinan terjadi coating. Nah, ngatasinya gimana? Nah, itu waktu itu Mas Dandun dan kami memilih material yang benar. Artinya sudu ini dilapisi oleh material anti coating dan yang keras ya, material anti coating. Dan ini juga dijual di Indonesia. Artinya beberapa supplier, apakah itu dari Indonesia sendiri atau dari impor material ini bisa dicari lah, sehingga laju keusahanya bisa rendah. Baik, nah setelah itu baru kita lakukan simulasi. Setelah simulasi baru kita lakukan proses pembuatan impeller ini yang kita mulai dari pemilihan material yang memenuhi persyaratan, kemudian kita perlu ketelitian bentuk dan berat setiap sudu. Nah makanya sebelum dilas, sudu pun ini antara satu dan lainnya ini ke-11-nya itu dipotong dulu, belum dilaskan Pak. Belum dilaskan tapi ditimbang dulu, sehingga ketelitian beratnya ini terjamin. Nah kemudian pengelasan dengan teknik simetri untuk mengurangi shrinkage, artinya kalau ini ada lingkaran, ya yang dilas itu antara sini dengan sini dulu, kemudian sini dengan sini dulu. Tapi karena jumlah sudunya itu 11, ya memang nggak bisa persis gitu ya. Jadi harus tetap ada shrinkage sedikit lah. Shrinkage ini nanti yang harus diatasi dengan istilahnya itu apa ya, normalizing atau heat treatment lah kira-kira gitu. Nah, jadi diperlukan perlakuan panas untuk stress releasing selain untuk menghilangkan shrinkage tadi. Nah, perlakuan panas ini juga tidak mudah. Kalau fan dengan diameter 3,5 perlu kita ruangan yang lebih besar dari itu, kemudian kita panaskan pada sampai temperatur tertentu dengan bantuan gas LPG. Nah, kemudian kita diamkan beberapa jam agar terjadi stress releasing tadi, dan kemudian kita turunkan temperatur pelan-pelan. Nah, ini juga saya kira sudah beberapa bengkel Indonesia sudah memiliki ini ruangan-ruangan khusus untuk stress releasing ini. Nah, kemudian baru dilakukan static dan dynamic balancing. Waktu itu karena bengkel yang dipakai adalah bengkel kecil, tidak punya fasilitas untuk static dynamic balancing ini, maka balancing dilakukan di bengkel yang lain. Nah, yang tidak kalah penting saya beri pesan kalau Bapak memesan penggantian fan ini, tolong pada saat transportasi harus hati-hati agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan ya. Karena ini terbentur atau apa akan mengganggu itu.